مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Muslimin dan muslimat yang kami muliakan, ibarat kita pada acara ini yaitu ceramah agama sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mama Mulyadi dari Gedung Kota Cilegon. Kepada Al-Mukarram Kiai Haji Mama Mulyadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Para mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para kesepuhan, tokoh masyarakat, terutama Ahinal Karim Ustaz Syarbani, yang kebetulan beliau adalah RW, juga Ahinal Karim Ustaz Senedin, yang alhamdulillah juga kebetulan ketua DKM, tokoh masyarakat yang dalam hal ini Al-Mukarram Kang Ustaz Tabi'in, Bapak Lurah ataupun yang mewakili tokoh pemuda, segenap pemuda dan pemudi baik yang ada di dalam Madarisma ataupun organisasi pemuda yang lain, khususnya komunitas Kagelangan. Alhamdulillah tadi antusias, semangat, mudah-mudahan masuk ke dalam pengertian subhanal yaum rijalul ghad. Subhanal yaum, pemuda hari ini yang kelak akan menjadi rijalul ghad, pemimpin-pemimpin di masa depan. Amin. Menang baik betul. Mau kencang gaya. Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku banting. Betul lambat-lambat ibu bapak sekalian sama berada sipong semata harus pedes bekas senang kebul. Ada sipong bulan Ramadan, bapak bapak hari Sabtu ya bos lain hari peke mata. Sedekah sejarah Kang Ustaz Tabi'in, Al-Quranul Karim, Quran kita pertama kali diturunkan oleh Allah dari tempatnya Lauhil Mahfuz, yaitu tanggal 27 bulan Ramadan, malam Jumat bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ini yang kemudian dilandasi dalil populer, inna anzalnahu fi Lailatul. Diturunkan oleh Allah ke langit dunia yang namanya adalah Baitul Izzah. Sing Lauhil Mahfuz turun ning langit dunia tanggal 17 malam nuzulul Quran bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah, langit pertama ning wonten kasih Baitul Izzah
dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah itu tanggal 17 bulan Ramadan dinten Jumat, yang kebetulan Rasul ketika itu ada di gua yang disebut Gua Hira. Kuning Gua Hira Cupas. Ini Cupas Gua Hira. Surat yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang kebetulan Bapak sekalian waktu itu belum turun, belum wenten puasa Ramadan. Ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama puasa dari wenten dari bulan Ramadan, sejak Allah di double dunia yang wenten Ramadan. Ada puasa Ramadan mulai diwajibkan Allah itu ketika Rasul antuk rong tahun, jalan rong tahun sampai wenten di Madinah. Di Kanjeng Nabi itu puasa Ramadan cuma sangang balik. Kalau Rasul domisili di Madinah itu 10 tahun, turun puasa Ramadan tahun kedua, berarti Kanjeng Nabi puasa itu cuma sana. Termasuk Idul Fitri. Idul Fitri itu sami. Tanggal 28 bulan Sya'ban turun puasa Ramadan, termasuk Idul Fitri. Dari Kanjeng Nabi puasa sangang balen, lebaran di Idul Fitri kan sangang balen. Makanya hari Siti Khadijah ibu dereng pernah puasa Ramadan, dorong pernah tumbas kelambi ning Tanah Abang, orang pernah tumbas kelambi ning Pasar Rawu, Pasar Ngeranggot, Pasar Merak Kelip, dereng pernah lebaran. Di situ Khadijah dereng pernah lebaran. Karena lebaran termasuk puasa Ramadan turun ning Madinah. Ngaji kadang-kadang jendul urusan santunan efek kan. Urusan ngaji jendul peces. Dia jarang pernah. Ibu Siti Khadijah masalah jarang pernah. Sholat 5 waktu belum pernah. Kalaupun ada sholat ketika itu tidak seperti sholat kita. Sholat jarang pernah, puasa jarang pernah, zakat seperti kita tidak pernah, apalagi haji seperti kita. Kenapa? Karena memang Siti Khadijah wafat sebelum sholat turun, puasa turun, zakat turun, haji turun. Jadi Islam Siti Khadijah itu cuma syahadat, tetapi tidak mengurangi perjuangan serta pengorbanan Siti Khadijah, sehingga kemudian menempatkannya kepada satu bentuk apresiasi agama. Kata Rasul, Sayyidatul Jannah arba'atun, penghulu wong wadon manjing swarga ku papat. Wadon sing wajib manjing swarga ku papat. Apa? Namanya? Aku gak pengen Pak ngomong diterangkan. Ambil dengar rubah kalau kanti los bantu dengar. Siapa yang pertama adalah Asia binti Mazahib. Sinten Asia binti Mazahib imra'ati Fir'aun, rakyat Fir'aun. Wajib masuk ke dalam surga. Kenapa? Setimpal dengan perjuangan dan pengorbanan, menyembunyikan yang membunyikan agama Islam, meyakini akidah Islam, kemudian mempertahankan akidah Islam itu, kalaupun memang harus mati disalib oleh suaminya sendiri Fir'aun. Kemudian yang kedua sinten Maryam, Siti Maryam ibu Nabi Yusuf manjing swarga karena perjuangan luar biasa. Kemudian yang ketiga Khadijah manjing swarga karena perjuangan dan pengorbanan dan masya Allah ibu. Khadijah dinikahi oleh Rasul, muktamad riwayat umur 40 tahun, janda 3 kali setelah dinikahi oleh 2 laki-laki yang sebelum. Memang marahnya Siti Khadijah itu luar biasa itu. Turunan ningrat ayu suruh ngomong sugih bukaraka.
dimancing kelompok ningrat. Kalau jadi saya ingin bahasa darah biru. Hari biru makan darah tinggi. Kalau darah kotor. Kemudian yang keempat Fatimah. Siti Khadijah belum pernah merasakan seperti kita terawih, dereng pernah puasa Ramadan, dereng pernah. Tetapi sekali lagi perjuangan serta pengorbanan yang mengantarkan kepada menghargai agama wajib majelis sholat. Nah, tanggal 17 bulan Ramadan dari Baitul Izzah diturunkan yang Kanjeng Nabi selama 23 tahun. 13 tahun Mekah, 10 tahun ini turunannya belum langsung surah. Makanya peringatan nuzulul Quran sering diperingati tanggal 17 bulan Ibu Nisbah. Walaupun sedikit belum dalam tanggal baru libur boten masalah ada ini peringatan. Menurut masih peringatan masih ingat. Selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun Madi. Kenapa Al-Quran itu diturunkan 30 juz dalam jangka 23 tahun? Karena memang Quran diturunkan ibu sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ada asbabun nuzul. Kalau dalam Al-Quran itu asbabun nuzul, dalam hadis itu ada asbabun nurul. Termasuk ning Mekah 13 tahun itu disebut Al-Quran. Beda kenapa? Bukan keadaan. Nabi Al-Quran ibu bapak sekalian, sholat 5 waktu pertama kali diturunkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj. Itu sempat kesulitan sholat mangkane, lamun ibu bapak sering hadir taklim pengajian kelepon ya sholat dohor karo sholat asar bahwa wacane sirri hari maghrib isu subuh kencang jahri. Nggih kan apa gede? Maghrib isu subuh kan kencang. Wacane. Ada dohor sering asar sirri boten kepir. Itu tidak dibuat-buat, tetapi murni memang karena keadaan. Ketika turun pertama kali perintah sholat melalui Isra Mi'raj, Rasul sholat, sahabat sholat dengan cara sembunyi-sembunyi betul-betul. Lalu kewenangan berapa kali Rasul lagi sholat ditembak harus saya untuk. Sehingga bersih Siti Fatimah kan Siti Khadijah sama berbagi. Maka sejak itu Siti Fatimah untuk gelar Ummu Abiha, ibu dari bapak. Ada yang sering ngurusi Kanjeng Nabi Siti Fatimah. Setiap Kanjeng Nabi sholat, sahabat sholat sampai betul-betul di wanangan tempo tembak cok. Karena itu kemudian timbul siasat ataupun taktik dohor asar sengaja wacana tidak dikeraskan supaya apik kewanangan sereng wong kafir. Lupa dimulai sejarah. Dari dohor asar wacana disirikan, tidak dikeraskan supaya apik keuningan sereng wong. Tetapi maghrib mulai kenceng. Kenapa maghrib kenceng? Karena wong kafir lagi pada dahar. Dalam sahabat pada dahar boten ngurusi Kanjeng Nabi dan sahabatnya pada sholat. Isya tradisi orang-orang kafir ketika setelah makan biasanya ninggriya macam-macam, ninggriya masing-masing kumpul. Sobo jelas jawabannya wong kafir malah. Ini tidak dibuat-buat, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Telepon keadaan. Karena memang ibu bapak sekalian, Rasul 13 tahun Mekah hanya sekian ratus, betul nyampe 150 sahabat sing mlebet di Islam. Sedang teme rata-ratanya. Kecuali di Madinah baru Islam berkembang. Rasul kita masih gede. Kalau kita mau sejarah ngomong Nabi Nuh. Nabi Nuh niku umure 950. Besar paku-paku. Nabi Nuh itu umurnya 950 alfin
generasi kakek, generasi anak, generasi cucu. Tetapi dasar memang mulai umat brengsek di zaman Nabi Nuh 900 tahun pengajian cuma oleh wong 80, oleh cuma antuk wong 70. Pengajian 100 tahun antuk jamaah cuma 70. Bayangkan. 100 tahun 70. Itu pun bukan dari kelas-kelas pejabat, kelas-kelas itu tukang sol. Ini beneran ilmiah, silahkan cek dalam sejarah. 70 kali itu duduk pejabat RT lurah. 70 kali itu kelas-kelas teri tukang sol paling sohor ansik. Sing gerem udah ansik misalkan anaknya 5 tahun sepisan namun pemilu. Jagani tali rafia kan biasanya ambil. Kemana pejabat yang pun di wong suhi? Saat ini zaman Kanjeng Nabi dan akan terus turun sampai hari kiamat. Mangga, Pak, silakan cek. Tinggalin yang pengajian, mana pejabat? Sama sekali. Lebar Pak? Ya, tim makan dulu pejabat. Pejabat itu sing gambar ning dadane ku manuk Garuda pejabat. Hari RT makan peke. RT makan gambar manuk makan. Tidak ada orang pejabat sampai betul jangan Nabi Nuh sampai Kanjeng Nabi. Termasuk wong sugih kan pengajian tidak. Ya, sampai sering pejabat wong sugih jarang di pengajian kali sejak zaman Nabi Nuh. Kan seperti itu sejarahnya. Sampai kemudian kaum Nabi Nuh ini sing sugih pejabat-pejabat itu pada ngomong, "No, kami kelompok orang-orang kaya dan pejabat mau hadir di majelis-majelis taklim dengan catatan kelompok orang-orang fakir, tukang sol-sol, tukang luwih, karena kami tidak akan pernah sebanding duduk dengan mereka." Jadi duduk kalau miskin, pangan yang rugian itu. Akhirnya dari Allah, no, apa keladi. Maka sampai hari ini dan kapan pun ya, pejabat orang sugih menjadi pengajian. Tetapi awas, jangan salah. Tetapi jangan salah kalau ada pejabat masih doyan hadir pengajian. Kalau pejabat masih tukang hadir di pengajian, lurah RW RT masih rajin hadir, ujian agama bukan lagi satu jempol tapi 2 jempol. Amin nggak teh? Gak? Amin satu. Karena di sela-sela kesibukannya urus rakyat masih banget hadir kok, gagah. Termasuk orang-orang yang kaya. Ketika hadir pengajian, pahalanya bisa 2 kali lipat ketimbang kita sekali. Dalam maksud itu tukang pengajian. Ibu bapak sekalian, kembali kepada sejarah Quran. Diturunkan tanggal 17 sampai terakhir di Madinah 10 tahun Kanjeng Nabi Rasulullah ayat wafat turun ayat terakhir. Dah, ini setitik sejarah Quran. Oh, kemudian ibu bapak sekalian, Quran kita seperti yang dibacakan oleh ustazah tadi, qari'ah tadi, apa sih fungsinya? Imanan. Apa fungsinya? Hudan. Maka masuk ke dalam hadis yang kalaupun dianggap gaib oleh orang-orang mereka, tetapi bahwa kemudian patut diakui bahwa memang Quran itu adalah bagian dari iman untuk kita. Karena hukum betul pada bapak kita kalau imam kak sinten imam dudusan sendiri. Imam kita siapa ketika kita ditanya man imammu kak? Siapa imammu? Jawabnya Al-Quran. Quran kita sebagai imam, Quran kita sebagai hudan, petunjuk. Bahwa kemudian kita orang Islam dalam kehidupan ini, Quran dijadikan petunjuk, dijadikan imam, selamat Quran. Karena segala sesuatunya sampun diatur kelawan Allah ing Al-Quran. Karena itu kemudian
dadi petunjuk lamun sios boten ilok diwajib. Maka poin pertama nuzulul Quran singkat ke perbanyak bacaan Al-Quran, karena dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan petunjuk Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, terlebih di bulan Ramadan yang tadi juga dibacakan nuzulul Quran. Quran diturunkan bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan sebagai bentuk ajab haul Quran diturunkan, perbanyak membacanya. Kalian istimewa bulan Ramadan, ma ibu bapak sekalian, maca Quran yang bulan Ramadan dengan maca Quran yang lain bulan Ramadan apik dipadakan. Modelnya simpang ini Pak, simpang ini mulai pengajian. Jangan samakan pahalanya dengan pengajian-pengajian di bulan-bulan yang lain. Ada satu hadis kata Rasul, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan sinten wong malur ayun hadir pengajian di bulan Ramadan. Ini simpang-simpang mani gede sampeyan sak. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan sinten wong malur ayun hadir ning majelis taklim bulan Ramadan. Aqtahullah bi kulli fatwatin ibadah tasana, maka Allah akan membalas setiap satu langkahan kaki kita, bukan lagi 10 kebaikan dicatat, tetapi 1 tahun ibadah. Amin. Di ngaji Sipeng ini istimewanya luar biasa Bapak Ibu sekalian, selangkahan sikil ditulis ibadah setahun. Maka yang paling beruntung, sing paling agung, sing tempat. Dan selangkahan ibadah setahun, sikil kanan melangkah setahun, sikil kiri setahun, 2 tahun, selangkahan sikil setahun, selangkahan sikil setahun, 200 langkah, wis 200 tahun. Gue juga motor begitu. Kalau sikil kan malaikat yang itu gampang Pak. Wong sikil kelakakan warang motor kan berindingan dulu. Malaikat juga bingung kan. Kan bukan meter lah. Ambil sah. Kenapa? Hitung meteran aja. Perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, termasuk taklim itu. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan pahalanya tidak boleh disamakan dengan bacaan Quran di selain bulan Ramadan. Makanya Al-Quran tradisi wong tua zaman sekan sampai insyaallah kiamat. Tradisi baca Al-Quran tadarus di masjid di gereja itu masya Allah. Sampai ada istilah memikran. Gitu. Baca Quran di bulan Ramadan di masjid disebut memikran. Kalian membaca Quran yang gereja masih ada bulan Ramadan baru disebut mikran. Gitu. Wah memang hubungnya itu jenis apa kuliah kenapa ada baca Quran di bulan Ramadan di masjid disebut mikran, karena mikran itu singkatan. Mikran itu 2 suku kata, nyakan mik mace kan singkatan mik. Ayo iya pas pas. Maka ada tradisi mikran kan nyakan mik mace. Hari ibu-ibu tadarus ning kuning gereja, tadarus Quran ning gereja, kan orang disebut mikran. Kalian kan boten nyakan. Macet doang berarti. Man qara'a kitab Allah sinten uwang maca Quran, maca kitab Allah iku sehuruf bakal dicatat 10. Sehuruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim bukan 1 huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Berarti alif lam mim sampun 30 kebagusan. Itu lamun di bulan lain, bulan Ramadan, lain bulan Ramadan. Tidak, karena disebut bulan panen, disebut bulan berkah. 1 huruf di bulan Ramadan bukan 10 kebaikan, tapi 1 huruf di bulan Ramadan dibalas 1000 kebagusan. Alif lam mim 3000. Las penting ngajine ya alif lam. 3000
besok Al-Qur'an iku bakal sing nulungi ning dinten kiamat syafi'an li ahli. Lamun kula urip ning dunya seniki sering maca Qur'an, mengko besok ning dinten kiamat yang ketika itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, wong tukang maca Qur'an ditolong karo Qur'an. Pangkane nafik sampai ditinggal baik di bulan Ramadan sebagai bentuk riyadhah latihan untuk menghadapi 11 bulan yang lain. Ramadan merajen barang bulan-bulan yang lain akhirnya boten diwajib. Sampai eman ibu bapak sekalian. Kula pun ningali zaman seniki ibu bapak berbeda kalau zaman sengen. Minat bocah maca Quran niku boten kados zaman sengen. Cirine ning wong padem. Wong padem zaman sengen diwacani Quran iku semenjak tahlil sampai subuh. Saiki kira-kira lamun berem. Kalau sampai subuh. Saiki ning Cilegon tingali ibu bapak. Jam 12 wis tutup. Jam 12 sampai 12 siap ditinggal. Kenapa? Dan kita ngetes tahlil jam 9.10 rere, paling mau nonton maca Quran sampai jam 1 terakhir itu jam 12. Sampai bener-bener kali karena kurang minat maca Al-Quran sehingga pada akhirnya wong mati lah si macanya Allah. Makanya terus pertahanan lah menerima malam ini kampung dulu betul ngomong kampung lain. Cilegon secara umum lah membenteng dan akhirnya dibilang santri apa kebon guna maca Quran. Karena sampai buat membenteng si maca Al-Quran. Khawatir ibu bapak sekalian awas enak. Tahlil maka no, tahlil maka. Tapi saya maca Quran betul kan? Model pengajian itu sepi. Tapi yang mereka, masya Allah. Ini ngeriga, ini kampung kuning Cilegon itu. Pengajian itu paling orang selawe, orang 30. Ibu-ibu ini paling orang 30 selawe, ibu kepunyai kan. Tetapi orang giliran mereka, sampai medal ya. Kalau kita pikir-pikir pengajian orang ngeriung tetap biar ngeriung percangkingan doang. Ganjaran baru buatan mengkirakan ngarang ngeriung. Kadang-kadang nanti dibuatan ikhlas. Apa sih tiara berkah? Lu kadang-kadang ngeriung ngomong mana negara-negara ngeriung iwak enak. Akhirnya itu semangat ngeriung pengajian ngeriung. Kalau sampai Banten di kampung gue mantuk medamel ke Magriban akhirnya adus duduk barang terus duduk gue peci, gue sabuk, gue sarung, gue kelam di air salah lawan dan nasi ketrok. Waalaikumsalam. Kita negeri ada kita atur minum di rumah kapan saya terus kumpul gue akhirnya sampun rakyat itu dari tembur penegak kesalahan. Akhirnya laki ini kan tetap pada rapi, nong diatur meriu kita harus salah pri dari mendingan tersalah dingin. Akhirnya aku jadi rapi. Mas kena yang gede ya? Akhirnya ngeriu sangat membuat terjebak. Ngeriu sangat membuat. Ikan yang mau dulu. Akhirnya kita sama Ustaz sedikit macam amin macam dulu aman dari ibu amin jadi malaikat orang itu ingin kalau pengen wabok sangat dulu lagi amin salah salah ini salah tuh buat gara-gara guru bener ya. Nah ini yang pertama wacana ibu bapak sekalian ingat hadis ada dalam tak potong itu sebenarnya in aradtum aisas suada. Kalau kamu sekalian punya keinginan hidup layaknya orang berbahagia, wa mautas syuhada, mati persis punya kedudukan persis seperti orang yang mati syahid. Wan najat minal hasar, telah diselamatkan ketika kita dideret di hari kiamat. Wadil yaumal har, diberikan tempat bernaung di hari semua kita kepanasan. Wal huda minad dhalalah, dan diberikan petunjuk dari kesesatan. Fa'adimu qira'at al-Qur'an, rutinitaskan bacaan Al-Qur'an. Kulo kepengen orang bahagia dunia sedangkan doang apa kepengen orang bahagia.
dunia itu bagaimana? Dudu wong sing pakai PCC. Tapi salah pemahaman wong lamun pakai PCC bahagia tidak. Ibu boten jaminan. Wong senajan pakai PCC, amun wong senajan pakai PCC, lamun tebih saking Quran bakal bahagia loh. Karena resep agama, kalau pengen bahagia, bahagia bacaan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu raja didikir in surah Ar-Ra'd lenten. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Mereka orang yang beriman, tenang hati mereka. Kali kalau sebab dzikir Allah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dzikir ning Allah iku bisa gawe tenang ning. Kunci orang bahagia kan tenang. Senajan kata duit, hati ini boten tenang, urip sengsara. Sebaliknya senajan serba pas-pasan, tetapi hati ini tenang, bahagia. Sok sifat boten ngaku. Bapak atau ibu, betenge ukuran alit sosok bab dedahan. Badannya sehat, betenge ngelih, pikirannya tenang. Dahar senajan dahar boten mewah-mewah amat. Wong cuma wenten sekul, sambel abang, pepetek, buah asin pepetek, sayur asem, sok dahar wong sing ngelih, badannya sehat, pikirannya tenang, peragat itu sudah. Lah senajan menu sederhana tapi pikiran tenang, ini kunci kebahagiaan. Apa salah? Memang benar jadi Abu Bakar ibjud dunia, kemuliaan dunia bil awal dengan harta. Tetapi itu bukan jaminan. Badannya sehat, pikirannya tenang, matanya ngelih, gahar aku beda. Tapi saya dibalik. Badannya sehat, weteng ngelih, tapi pikiran ruwet. Sing ning meja menu makanan napa blender sate soto sop segala-galanya tapi pikirannya ruwet dahar ruwet ora bakal Bapak bumbas lamun pikiran ruwet mangan doyan pikiran ruwet mangan enak iku boten enten kalau pikiran ruwet itu bangkit ngebantet karena itu kemudian apa sing pertama Aisyah sesuatu apa ukurannya kebahagiaan dudukan materi bot iki sing pertama jadi kuncinya apa? Perbanyak maca Allah ini judul Quran kelepon ibu bapak sekalian Allah ngisi Ramadan ini anugerah apa sih anugerah? Pemberian paling utama si Allah karena Ramadan itu ibu bapak sekalian hanya menten umat kanjeng Nabi senajan menten Ramadan ku zaman-zaman sengen boten menten pengaruh sama sekali ning zaman umat sengen babe wong sengen iki lamun berbuat kebaikan sios itu ditulis siji lamun gawe ala sios ditulis sios umat kanjeng Nabi boten lamun damel kebagusan sios ditulis 10 damel kealan sios ditulis sios nih boten ningali bulan-bulan meli Ramadan kebagusan siji dudu baris Ramadan kebagusan siji dibaris 1000 apa tujuannya supaya kula-kula niki kelak jadi umat terakhir yang diciptakan oleh Allah tidak jadi umat marginal tidak jadi umat anak tiri umat-umat bengen kenapa mau makan umur pendek umur pendek amalan sempit kelek kalau umat Nabi atusan sangat bagus senajan umur senajan amalan siji bagus siji tulis siji ari umur 100 tahun kata boten amalan nah saya ini persoalan itu lamun buat temen Ramadan umur 63 kalau umur kanjeng Nabi kan 63 lamun ngomong umur kanjeng Nabi 63 berarti ngukur kanjeng Nabi karena sering saya sampaikan yang putih-putih supaya pulang ya amal umat lima bayar sedikit wasabit umur umat tidak jauh dari umur gerem talang boten tebes umur kanjeng Nabi sebentar wong gerem talang boten tebes makanya
lamun tahu kali wong Kanjeng Nabi ini selidak. Lah saya orang selidak telu dijopot umur balik 12 tahun lamun wong wadon, 15 tahun lamun babu-babu, lamun wong lanang. Tinggal 45 40. Saya ki 40 boten enten Ramadan. Sampun mulai niki umure pendek, uangnya cilik, amale sempit pisan. Besok dari umat sing sia-sia ae. Tetapi Allah karena eman niku lebih diciptakan Ramadan iki apa? Kanggo ngebalap keliye amal sios dibales 1000 senajan umur sekitar telu. Maka kalau bisa menyamai dan bahkan kemudian mengungguli amalan-amalan umat terdahulu, makanya syukur tina Ramadan. Maka perlu diisi dengan kegiatan-kegiatan termasuk malam hari ini santunan model tapi salah ibu bapak sedekah niku wenten papat as-shadaqatu ala arba'ati awjuhin. Sedekah itu terbagi 4 fase. Fase pertama al-wahidah bi asrin, satu sedekah dibalas 10. Sehingga kali al-wahidah bisa sab'in, satu sedekah dibalas 70. Sehingga telu al-wahidah bisa berimiaten, satu sedekah dibalas 700. Yang terakhir satu sedekah di alfin, siji sedekah dibalas 1000. Sedekah itu beda-beda, jangan disama. Pun di sedekah sios dibalas 10. Fahuwa an yunfiqaha alal fuqara wal masakin. Ketika kula sedekah ning fakir miskin, duafa, yatim, itu sedekah siji dibalas 10. Lamun gede bulan kula sedekah ning yatim, gede bulan Ramadan itu dibalas 10. Siji dibalas 10. 1000 10.000. 10.000 balas 1.000. Fakir, miskin, yatim itu siji sedekah dibalas 10. Al-wahidah bisa kena, kemudian siji sedekah dibalas 70. Ini disemakan bahwa an yunfiqaha 'alal aqarib, ketika sedekah itu diberikan kepada kerabat-kerabatku. Ning mamang, ning bapuwe, ning ponakan, itu sedekah yang gede apa salah. Siji sedekah dibalas 70. Satu sedekah dibalas 70 ketika sedekah disungaken dulur. Kelihatan yang paling yang dulur yang gede karena yang dulur mau wenten kaitan kelawan kewajiban. Kali itu. Kemudian yang ketiga al-wahidah bisa diniake, satu sedekah dibalas 700. Yang kena ning pundi bahwa an yunfiqaha 'alal walidain, ketika sedekah itu disungaken yang wong tuwa. Sedekah paling gede itu ibu bapak sekalian ketika boleh sedekah ning wong tua. Ane yakin opek ning fakir miskin rande kuatir tapi apik sampai ketinggalan wong. Wong yakin doyan kok tuane gane. Awas. Karena kemudian agar menaikkan siji sedekah itu dibalas 700 lah ning wong tua. Nah, kemudian yang terakhir, siji sedekah dibalas 1000. Ning pun siji sedekah dibalas 1000. Wa huwa an yunfiqaha fi sabilillah, ketika sedekah itu diberikan di dalam rangka sabilillah. PHBI, setiap PHBI termasuk nuzulul Quran. Peringatan nuzulul Quran iki apa sampe salah. Lamun sing dadi donatur sing tukang sedekah kanggo peringatan PHBI, baik kemudian digawalaken ing daharan sedekahane fakir miskin, dudu siji 10, dudu siji 70, bukan 1.700, tapi siji bakal dibalas. Amin gaya itu. Apa persoalan? Karena ini
puasane, tarawih, tadarrusi, sedekah, sampai kemudian mengko zakat fitrah. Maka layak dan pantas kelia Idul Fitri itu jatuh di akhir bulan Ramadan, karena memang Ramadan ini difungsikan untuk membersihkan dosa kita di mata agama, aturan Allah supaya hilang. Kemudian fitrah yang kedua di hadapan siapa? Sesama. Karena itu kemudian selesai salat Id tidak ada yang layak dikerjakan kecuali tasawuf, jabatan tangan, dosa bulan yang Allah enteng kalau Ramadan beserta isinya. Kemudian dosa yang adepan sesama telas kelawan jabatan tangan, salaman-salamanan, afu bil afu, meminta dan memberikan maaf. Maka layak Idul Fitri, makanya sunnah Idul Fitri menggoni kelambi baru. Mengko 3 bulan maning Idul Adha lebaran haji urus sunnah untuk kelambi baru. Yang disunahkan mengenakan sesuatu yang baru apa Idul Fitri itu. Makanya kudu dibelani. Kelepon, awas ibu bapak sekalian sampai sahur. Idul Fitri sunnah untuk kelambi baru itu simbol. Apa simbol itu? Tanda. Kenapa kita di Idul Fitri sunnah kon ngengge kelambi baru? Paling boten senajan sing ujung rambut boten ujung sikil kan, enten sing wakili. Bukan kagol kelambi ketuku pecine tebak sing baru. Mbok peci karo kelambi ketuku sendale harus ada yang mewakili itu sunnah. Apa sebabnya? Tanda memberitahukan kepada kita bahwa di hari itu wong Islam itu kedae suci persis seperti kados kelambi sing di bahwa kita di hari itu mengenakan pakaian yang baru supaya memberikan tanda bahwa kita hari ini persis seperti baju yang kita pakai. Artinya apa? Dosa di hadapan Allah, peragakan Ramadan, dosa di hadapan sesama, enteng kalau jabatan tangan. Maka itu simbol kelambi. Saya Idul Fitri puasa bolong-bolong, sedekah orang mati doyan, terawih orang bisa, nunggu kelambi baru Idul Fitri. Bakal. Lah disebut bakal lain. Suci ada Allah. Kemudian wasbe. Telesin. Puasa orang tentang yang puasa ada pakai bolong itu tentang permainan kelambi depan. Kenapa? Boten layak, boten pantas, termasuk awas hati-hati. Mengko Idul Fitri kelambi baru curang betul ujung sikil, tetapi kalau tetangga masih orang wahuban berpantas berlayak. Karena pakaian boleh itu melambangkan dosa yang Allah hilang, dosa yang sesama hilang. Makanya ibu bapak sekalian titik ning pengajian kudut maning orang ditemani Idul Fitri. Seluruh dosa ning Idul Fitri itu sedanten bakal diampuni kalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memang kecuali 3 kelompok sing urut diampuni kalau Allah. Sing pertama, senajan Idul Fitri seharusnya dosa di hadapan Allah diampuni kelawan Allah, tetapi kelompok manusia pertama sing boten diampuni kelawan Allah adalah dosa wong sing malah duwe salah tapi dereng juk pengapura ning wong sing bisa sing didamel salah, ataupun wong sing dijaluki maaf boten ngisuni maaf. Iku senajan Ramadan mungkin telat, dosane boten bakal diampuni. Bahkan kemudian ketika anggo kelambi baru pun boten pantes anggo kelambi baru. Duwe salah masih duwe salah dereng juk pengapura, dijaluki maaf boten ngisuni maaf. Hati-hati. Makanya Idul Fitri sedereng rawuh disiapkan. Artinya apa? Waktu itu kanggo jabatan tangan. Orang kaya zaman seniki ibu awas mulai luntur. Sengen zaman alit Idul Fitri ku tesalat esok tesalat Idul Fitri sampai 3 dina 6 dina masih kerasi Idul Fitri. Kalian karena ingat diajak wong tua ngeplek-ngeplek nemburi setiap pintu dan pintu sampun muider sampun reksi sekampung yang pirang-pirang kampung.
Saya ini mulai hilang awas hati. Karena zamannya saya ini gue motor. Idul Fitri ngerayakannya karo motor. Sedang sing aran motor muatin di dalan bagus doang barang tetangga semua main ngesor mengganti. Jadi akhirnya aku sing ngependak ning dedalan doang, saya udah diparani ning jero-jero kan. Akhirnya awas hati-hati zaman itu mulai hilang. Zaman sekarang kan bahwa kemudian zaman dahulu fasilitas itu sangat terbatas, tetapi semangat Idul Fitri itu masya Allah hebat. Betul-betul sing aran alasan itu, minuman paling mewah zaman sengen itu paling wenten safari lah. Lemon safari. Lah saya ini minuman mabuk bikin anak gak komplit kan. Zaman sengen ngepek-ngepek uang tuh. Disuguhi kue pun paling sesagon kan paling sesagon. Masya Allah sesagon nih. Kue nanti urut gawe nih gaya racun. Lihat uang pegel gawe. Ngomongin kalau sepet. Jangan sengen tuh. Kelambi baru nih, kelambi kayak baru baca saya. Jangan sengen saking urut dua nih. Itu kan kelambi baru Idul Fitri itu kan abang putih. Kena lebaran sekalian. Gitu kan? Di perseni untuk lecis, di perseni yang pun dipang dalam kaca nih. Zaman sengen itu masya Allah makanya ngomong makmur ke zaman saya. Tetapi semangat Idul Fitri ini sing griya kan apa tujuannya mbok duwe salah njok maaf mbok derbe mbok dijawab maaf mengenai maaf karena pada hakikatnya akan mengantarkan kepada kefitrahan. Ramadan enten fungsi. Pada zaman saya di kampung jam 8 jam sana sepi. Lebaran di jam 8 jam sana sepi. Ini di sing rame, ini kuburan. Lalu wong itu kabeh mulai di kuburan kebalik awas Pak hati-hati menawa gedem apik. Sing yo beru-beru mati. Tetangga sing urip ora diparani padahal itu kan secara otak salah. Apa marane tetangga ning kan tetangga mah bisa kan tetangga mah ora kamu diparani saiki mbok lunga ora kependak. Ada wong mati sana dan sampai kayak semua mati mana ning ngono kan. Kalian itu beruber. Ketok-ketok tetangga lebaran Assalamualaikum. Gak kelas buat serombongan baru di dalam spring jan. Kemudian jarak bagus enggak tetapi dahulukan apa supaya ini betul lebih salah jok maaf supaya gelis nyampur ke lawan Allah kan pada hakikatnya ketika aku lebih salah dari jok maaf yang sing tidak boleh salah ataupun ketika aku lebih jauh maaf orang mengenai maaf dosa itu malah udah gantung dengan depan Allah siji kuamas hati-hati. Suruh waduk-waduk lanang berbaik. Lu ngaji itu sedikit ada waduk. Itu deh. Pengennya waduk baik. Sias, awas hati-hati. Yang kedua, kelompok sing boten diampuni kelawan Allah mengatakan semangat Idul Quran, mengatakan Idul Fitri adalah kelompok para anak sing ketika datang Idul Fitri malah berbeda dengan wong tua. Awas senajan puasa Ramadan sebulan terawih full baca Quran tamat, tetapi ketika datang Idul Fitri malah boten open dengan wong tua, apik hati-hati, apik ngarep-arep Idul Fitri yang sebenar, apik ngarep-arep dosane diampuni Allah. Karena semangat Idul Fitri kita sebagai anak baik, waktu sing masih urip gancang parani. Ataupun yang sudah meninggal setelah selesai, marani sing urip gancang parani ziarah kubur. Apa masalah ya? Khawatir. Karena pada akhirnya kita hidup di jasane wong tua. Mangkane Al-Qur'an ing hadis boten wenten perintah kon ngebales wong tua, wenten kapon gawe bagus ning wong. Ilahnya Al-Quran ayat sing nerangkan tentang ngebales jasa wong tu. Ilahnya hadis sing nerangkan tentang ngebales jasa wong tu. Boten wenten Quran wenten hadis nerangkan kon gawe bagus sing wong. Karena wenten boten wenten perintah kon ngebales jasa wong tu karena boten bakal mampu. Makanya tidak ditiadakan ayat atau hadis kanggo ngebales
wong. Ingat ing bahasa hadis ringan, nadharu kafi wajhi walidayka bi rahmatin falaka ajru umratin. Ketika pandangan matamu melihat wajah orang tuamu dengan penuh kasih sayang, maka hakikat umroh untukmu sekali. Jadi lamun pengen umroh wong gerem ongkos ganti, urut duwe gampang, sing masih wong tuwa parane deleng reraine dengan penuh kasih sayang, padha ganjarane karo umroh. Ya. Ningali reraine wong tuwa dengan penuh kasih sayang, iku sami ganjarane kados. Ora ada. Ora ada. Janjine laku sore gawe aku bubur roti karena sentuh tebar gawe sentuh roti tuku dingin subuh-subuh jam 7 ning warung nyetek tuku roti puluh rumah tetanggane ngomong kudu akeh-akeh bubur roti arep umroh lha masih umroh gawe sentuh roti lah iya iki mau umroh yang sentuh roti lah nek ndelok umroh gawe sentuh roti umroh kita parah ning di kagungan. Lha wis umroh ning kagungan, ngedeleng wong tuwa sambil ngedoro sami ganjaran kaya umroh. Artinya apa? Hati-hati Idul Fitri supaya dosa kula bener-bener Idul Fitri wong tuwa gancang parah. Apa? Wong tuwa iku wong tuwa sami mertua. Kan mertua kan dudu wong, Pak. mertuane janda kok deleng-deleng. Lah sing aku mertua ku wong. Wong tuwa. Sami, Pak, mertua wong tuwa sami. Karena agama tidak membeda-bedakan di wong tuwa di mertua. Endi buktine? Hukum fikih. Hukum fikih kula ning wong tuwa wadon kula. Sentuhan sampai kiamat boten batal. Termasuk kula ning mertua wadon kula. Sentuhan pada diwudu nih batal tidak ajin mulane maret dadi rakyat serek rakyat kula. Senajan kula sampun pepegatan serek rakyat kula ning mertua duwe wudu boten batal. Kalian kan mertua masami kaya wong tuwa. Mangkane boten patut, boten pantes, boten layak. Lamun kula terus pepegatan karo rakyat, wenten mertua lewat disebute bekas mertua itu. Lho. Kan mertua boten bekas, kan wudu malah boten batal. Dari sami, apa wong tuane dua, maning mertuane kececeran dulu kan. Nah itu sing kekali pesen nganggo Idul Fitri semangat nuzulul Quran. Kemudian sing terakhir Idul Fitri seharusnya menghapuskan seluruh dosa kita. Kelompok sing nomor tetelu sing boten bakal diampur kelawan Allah iki baru dari PRT ning ibu-ibu sing leresan duwe raya, duwe laki. Pada saat Idul Fitri boten open ning laki ini sehingga sampai duwe salah pun boten jemaah ning laki. Awas hati-hati. Sehebat apapun amalan ibadah boten mengantarkan kepada pencitraan pada saat Idul Fitri. Dan kedai pripun? Ibu-ibu selesai sholat Idul Fitri peribahasanya tidak ada tangan yang disentuh kecuali tangan suaminya pertama kali. Lantas yang dicekel tangan ibu, lantas yang dicekel kelawan ibu tangannya setelah salat Idul Fitri kecuali tangan laki ini. Kalian baru mengantarkan kepada kefitrahan hebat. Apa ibu laki pada Idul Fitri lagi selamanannya kan? Bila perlu menggendong ibu, ketika ibu salat di masjid ragu-ragu karo bapak, ari bangkit enten kesempatan mantuk kering. Artinya apa? Supaya laki balik ibu sedang di rumah. Aku itu mau bareng-bareng juk aku mau laki rapi nanti kedainya rumah juk semangat selaki rapi nih laki pada saat ibu sendal ke masjid. Senajan umpamanya sampun kami mider tradisi ini selaman-selamanan rabi kewantoni selamanan Inggris. Bapak bila perlu aku nih mantuke kerehina. Nggih. Mantuk kerehe sampun ringsi ibu ngandang yang lawan sampun laki balik buka lawan langsung cekel. Kak. Idul Fitri iki bulan ke pengapur setahun kita urip mangan hati. Lalu lagi ini jawab pada baik kita nih kena mangan
Iki rapi maaf ning bedalan. Mending gaya sopan, nunjuk maaf nih laki nih kayak yang batu lahir. Kalau nane sing lucu, laki nih mantuk sing masjid, begitu ning griye, rapi ini betul-betul lagi ning jero kamar. Begitu mantuk rapi griye ku, laki rapi ini betul-betul kali lagi dandan ning jero kamar. Betul mau laki ini, akhirnya laki nih dodok bederek mangan kupat dan loro. Rapi ini masih ning jero kamar, kali lagi ledakan di jalan mati bernek omat. Akhirnya begitu sampai laki ini ngerokok di sebatang, rapi ini metu sing kamar, merogok. Ada baru. Ada bumbu. Barang ngedal sing kamar lo langsung nyekel laki ini, tangannya kan pengapur kabel kita nih pengapurnya setahun urip, mengkonon kali, iku mau begitu ningali laki lagi ngerokok, sing mau tak. Bajare laki wis molok ben lupa. Wis kayu harus molok mak, neptu ning jabe selamanan karo wong-wong. Lakine doang ngono. Akhirnya kejebak miber. Griya beragat tetangga waktu mertu kabeh gemen. Jam 11 mantuk sing kuburan. Lakine dorong nih. Dorong jemaah. Kenapa bekas mau dandan bergogok-gogok? Boten gilingan. Mantuk barang mantuk kemarin lebaran biasanya katong dagang bakso, dagang pecel kan. Akhirnya ngomong ning laki nih, "Heh." Kan biasanya pakai hahe-hahe. Ini jauh kira-kira gitu ya. Heh. Dia jauh baru hahe-hahe oleh bapaknya. Atau bahasa pecel. Atau bahasa pecel. Jadi laki kita membahas kita terpakai gegetas. Ada jerap ini kita mempecel. Mantep oleh plastik roh bahasa kalau terpecel. Sampun mantep ning geri, kelambi bergogok itu lucu. Nunggu paket swenten iki ada depan karo laki. Lipstick itu sentek sing sor lambe sor. Kasih wisma dari tangga berhati. Aku dulu langsung. Sampun berantem mangan bakso, mangan pecel. Kayaknya pas mangan pecel tengah-tengah itu. Itu kamu pengapurahan dulu. Colok saya. Baru kalau enggak. Jere laki nih, ya laki ini pada bembok. Bergilingan, yang laki ini blundur, rabi ini kan lotong. Oncom. Lah jadi rabi nah ini mah dorong ya. Lah jadi kan bawa ya gel. Lah ini tangan mula pecel di selogor, iya gaya aja berat-berat. Makanya awas hati-hati, semangat nuzul Quran yang menyatakan bahwa gol wenten khawatir, maka tidak ada cara lain kecuali ya, supaya udah benar-benar itu. Kita kembali kepada nuzul Quran. Poin sing selanjutnya adalah setelah kula ngatakan masya Al-Quran hikmah lan keberkahannya masya Allah, kemudian pahami cara pemahaman ibu bapak mboten kados wong-wong kiai atau ustaz atau betul-betul santri cukup hadir pengajian iku cara memahami Al-Quran. Lamun model kula memahami Quran yang di ibu Gusti pengeran wis cukup Quran diwaca pemahamannya itu di tempat-tempat pengajian, wonten pengajian yang ibu sajenis ustaz bapak atau ustaz sing lain kang kabeh segala hadir wis insyaallah itu cara memahami Al-Quran. Baru kemudian setitik-setitik diamalkan. Maka fungsi Al-Quran hudan imaman dari petunjuk insyaallah dan dimanfaatkan dulu sekalian. Tak jauh-jauh sampai sejam. Menawi pengajian dulu si community, taklim dulu si community, ibadah dulu si community termasuk puasa, raweh dan sebagainya jadi taati kelawan Allah Subhanahu wa taala. Bila yang nasyarakat Islam adalah berpengalaman ya karena alhamdulillah ya karena sangat mustaqim surat al-ladina an'amta alaihim wa lam yakun alaihim waladdallin. Betul Ustaz. Allahumma amin
ya rabbal alamin ya jalal wal ikram mujib as-sa'ilin alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam taqabbal minna ya Allah wa du'a wa qiyamana wa siyamana wa salatan wa rufa'ana wa sujudana wa tasbihan wa qira'atan wa tahashshu'an wa ta'abudan wa ta'asurana wa qilna dunubana wa limuridina jami'in muslimin wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat Allahumma aqim ya Allah wa aqim musikat talafat rahmatika amin rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.